Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menerangkan tentang reengineering. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Ilyasa. Saya mau menerangkan tentang reengineering, DSS dan sistem pakar. Bisnis proses reengineering dengan menggunakan decision support system. Pada artikel kali ini, saya akan menunjukkan masalah yang ada pada perusahaan La Salsa Bakery. Yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan menggunakan metode Business Process Reengineering atau BPR dan menggunakan Decision Support System atau DSS. Di dalamnya saya buka dengan deskripsi umum terlebih dahulu. Pendahuluan. Deskripsi umum. La Salsa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bakery. Khususnya adalah produksi roti. Roti yang dijual adalah roti manis, roti tawar yang mengedepankan kualitas dan roti dari roti tersebut. Produksi roti La Salsa pun telah terfabrikasi dengan baik, mengingat jumlah permintaan yang terus naik. Proses pembuatan roti La Salsa itu pun mempunyai standar pabrik yang menjamin kualitas dari roti itu sendiri. Lokasinya pun La Salsa mengarah kepada kota-kota besar di Pulau Kalimantan seperti Pekanbaru, Pontianak, dan Banjarmasin, serta kota-kota besar di Pulau Kalimantan seperti Padang dan Medan. La Salsa memilih segmentasi berdasarkan kota-kota tersebut karena melihat perilaku pasar yang cenderung konsumtif dalam membeli sesuatu dan dalam hal menguasai pasar La Salsa cukup mendapatkan market share yang luas. Pendistribusian terbagi menjadi dua, yaitu mempunyai agen untuk menyebarkan ke outlet-outlet yang menjadi mitra dari La Salsa, dan La Salsa juga mempunyai outlet khusus menjual produk sendiri. Visi dan misi. Visi menjadi perusahaan roti terbesar di Indonesia dengan menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. Misi membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bergizi, bermutu tinggi, halal, dan aman bagi konsumen. Tujuan mendapatkan market share yang luas khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Dapat memberi makanan yang bergizi kepada anak-anak dengan cara memproduksi makanan yang bergizi. Objektif, kondisi real, dan gap. Bagian administrasi. Objektifes pada bagian administrasi. Objektifes yang terdapat pada bagian ini adalah membuat sistem pembelian bahan baku dari supplier hingga diterima di gudang dengan baik dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran bahan baku dan juga aliran informasi yang jelas, sehingga ketika terjadi kesalahan pemesanan dapat dilacak dengan mudah. Kondisi real. Pada kondisi nyata bahwa bagian administrasi melakukan pencatatan transaksi secara manual, tidak dengan sistem yang terintegrasi, sehingga ketika akan merekap data-data transaksi dari supplier sulit karena harus mencari catatan manual tersebut. Gap. Terlihat bahwa terjadi gap yang signifikan, yaitu pada kondisi nyata sistem pencatatan transaksi hanya secara manual
Sedangkan dari objektif terlihat jelas sistem harus secara terintegrasi dengan bagian-bagian lainnya. Bagian purchasing objectives. Pada bagian purchasing objectives yang terdapat pada bagian ini adalah membuat sistem kedatangan bahan baku yang diperlukan untuk keperluan produksi dan memprediksi apabila bahan baku akan habis berdasarkan informasi dari bagian warehouse. Maka bagian purchasing harus menentukan reorder point sehingga tidak terjadi kehabisan bahan baku pada saat akan produksi. Kondisi real. Kondisi nyata yang terjadi pada bagian purchasing sudahlah cukup baik dan mendekati objektif yang telah ditetapkan. Tetapi pada bagian ini masih perlu sistem yang terintegrasi dengan bagian-bagian lain sehingga aliran informasi lancar. Gap. Dengan membandingkan objektif dengan kondisi real pada bagian purchasing, terlihat bahwa bagian purchasing belum dapat mendekati objektif, dan masalah utamanya adalah metode dalam menentukan reorder point sehingga tepat dalam pembelian bahan baku kembali. Bagian produksi objektif. Pada bagian ini, bagian yang sangat vital, bahwa objektif pada bagian produksi adalah menekan angka roti yang reject sehingga meminimasi kerugian dari produksi. Kondisi real. Pada bagian ini, bagian produksi mempunyai masalah dalam mengontrol kuantitas yang reject dalam 1 bulan. Gap. Permasalahan utama yang terdapat di bagian ini adalah mengontrol kuantitas reject dan penjadwalan produksi yang masih kurang baik. Selanjutnya, metodologi perbaikan proses. Step 1. Organize training projects. Mengidentifikasikan masalah yang ada. Step 2. Launch training project. Melakukan perencanaan setelah mengetahui permasalahan yang ada. Step 3. Invent a new process. Membuat improvement dari sistem existing dan membuat mekanisme kerja sistem yang akan dibuat. Step 4. Integration. Mengintegrasikan seluruh variabel yang ada sehingga dapat dijadikan pendukung keputusan. Step 5. Action. Mengimplementasikan sistem dengan cara melakukan pengenalan dan pelatihan. Step 6. Evaluation. Mengevaluasi sistem yang telah diinstalasi apakah berjalan sesuai dengan harapan. Langkah-langkah implementasi solusi. Step 1. Organize training project. Pada langkah pertama, saya mengidentifikasi masalah apa yang muncul di berbagai bagian yang ada di dalam La Salsa. Kami dalam perbaikan proses ini bertujuan untuk meningkatkan profit dari perusahaan sendiri, membuat manajer dalam mengambil keputusan yang akan menjadi landasan strategi bisnis di masa yang akan datang. Dan setelah manajer dapat mengambil keputusan secara tepat, maka peluang ekspansi bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan terbuka lebar. Step 2. Launch training project. Melihat permasalahan yang telah dimunculkan berdasarkan identifikasi masalah yang ada, kami berpendapat bahwa La Salsa untuk mempunyai sistem informasi yang baru sehingga setiap pelaporan transaksi dapat tersajikan secara lengkap
detail dan juga real time. Dan apabila terjadi permasalahan dapat ditangani dengan segera sehingga tidak mengganggu kebagian yang lain. Kami memutuskan untuk mengimplementasi DSS atau Decision Support System, yaitu suatu sistem yang menyediakan fasilitas untuk melakukan suatu analisis setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis akan lebih berkualitas dengan melihat keadaan bisnis yang sedang berjalan dan data-data dari luar perusahaan serta data-data privat dari pengambil keputusan. Raymond Maslow and George Sekel 2004. Dengan mengimplementasikan DSS di dalam LaSalsa adalah sangat relevan dengan permasalahan yang ada di LaSalsa yang kurang terintegrasinya aliran informasi yang ada di dalam sistem. Berikutnya adalah sekilas tentang DSS, sistem yang akan kami implementasikan ke dalam LaSalsa. DSS atau Decision Support System merupakan suatu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini perlu ditekankan di sini adalah bahwa keberadaan DSS bukan untuk menggantikan tugas-tugas manajer, tetapi untuk menjadi sarana penunjang atau tools bagi mereka. DSS sebenarnya merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti operation, research, dan manajemen sience. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual, biasanya untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau optimum. DSS mempunyai 5 karakteristik utama, yaitu 1. Sistem yang berbasis komputer. 2. Dipergunakan untuk para manajer mengambil keputusan. 3. Untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit. 4. Melalui cara simulasi yang interaktif, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Komponen Decision Support System. Secara garis besar, DSS dibangun oleh 3 komponen besar, yaitu 1. Database, 2. Model base, 3. Software system. Pengertian sistem pakar. Pembahasan pertama berkaitan dengan apa itu sebenarnya express system. Definisi umum dari sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh preset program kecerdasan buatan atau AI ketika tahun 1960-an dan 1970-an, serta baru diterapkan pada tahun 1980-an. Tujuan penggunaan sistem pakar. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan dan behavior pengguna untuk dapat menjalankan sistem koreksi yang tepat dan akurat, di mana sistem ini memanfaatkan kapabilitas proses penalaran untuk dapat mencapai hasil simpulan berdasarkan data dan fakta yang ada.
Berikut ini terdapat beberapa tujuan utama dari penggunaan sistem pakar menurut Lestari. 1. Interpretasi. Ekspres sistem bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau raw data. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi, mulai dari analisis citra, pengenalan kata melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. 2. Prediksi. Mampu memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya prediksi terkait data demografi, ekonomi, venture, dan lain-lain. 3. Diagnosis. Dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. 4. Perancangan desain. Mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan, dan lainnya. 5. Perencanaan ekspres sistem juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. 6. Monitoring. Melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System atau CAMS. 7. Debugging. Mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Instruksi. Mempunyai kemampuan untuk mendeteksikan tingkat definisi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. 9. Kontrol. Memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan environment yang kompleks. Contohnya adalah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi atau forecast. 5. Metode ekspres sistem. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menggunakan sistem pakar. Di antaranya adalah sebagai berikut. AHP Analysis Proses. AHP merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk tepat untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam sesuatu variabel. Teknik analisis program yang digunakan adalah menggunakan variabel untuk dianalisa menjadi bentuk hierarki berdasarkan sebuah urutan, kemudian akan dibandingkan untuk ditarik sebuah kesimpulan dengan metrik yang ada guna menentukan nilai pada setiap kriteria maupun variabel yang digunakan. 2. Breadth First Search. Breadth First Search merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas dan melebar dalam ekspres sistem. Pada metode ini menerapkan proses antrian atau queue untuk menyimpan informasi yang telah dianalisis sebelumnya. Selain itu juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan informasi ke dalam sebuah simpul sehingga tidak ada informasi yang dikunjungi lebih dari sekali. 3. BFS Best First Search. Metode Best First Search merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Breadth First Search yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. DFS Depth First Search. Metode DFS juga menerapkan sistem pakar, di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur
pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. 5. Penelusuran ke depan. Forward chaining merupakan teknik penalaran termasuk dalam sistem Pakar, yang mana diawali dengan proses pencarian fakta, di mana fakta tersebut untuk digunakan menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Penelusuran ke belakang. Back chaining merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana metode ini melakukan pelaksanaan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis hingga fakta yang ditemukan untuk memberikan value dan penguatan dari hasil kesimpulan. Struktur yang digunakan pada sistem Pakar. Di dalam sistem Pakar, di dalam pengembangan ekspresi sistem tersusun atas beberapa komponen atau struktur pembentuk sebuah sistem informasi yang kompresif. Berikut ini merupakan bagian penyusunan artikel dari sistem ini. User interface antarmuka pengguna. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Inilah pengertian dari DSS dan sistem Pakar. Salah lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.